Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi sarrafa al-wujud bi sahibil magamil mahmud wal hawdil mawrud واللواء المعقود والشفاعة العظمى يوم الشهود مولانا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. اللهم صل على سيدنا محمد بدر البدور الحبيب الذي كله نور إمام بيت المعمور أحاديثه تسوي الصدور رؤية وجهه يوجب موت حسن الخاتمة حب إطرته تحب الموت على السعادة فمن أحب آل محمد مات شهيدا ومن أحب أصحاب محمد مات شهيدا ومن نصر علم محمد مات شهيدا. صلوا على محمد وعلى آل محمد وعلى أصحاب محمد من يومنا هذا إلى يوم المرور إلى الله عز وجل ونحن بجانب مولانا محمد رسول الله ونحن ناظر إلينا متبسمة أما بعد. Yang saya muliakan para habaib, Habib Ja'far bin Hashim Al-Habashi, seluruh para habaib yang lain yang tidak bisa saya sebut satu persatu karena banyaknya para habaib yang hadir di majelis ini, para alim ulama, Kiai Haj Nur Hadi sesepuh Nahdlatul Ulama dengan para habaib akan selalu bergandengan. Itu Syekhana Kiai Hasyim Asy'ari, pertama kali beliau mendirikan Nahdlatul Ulama, beliau sowan kepada Maulana Al-Imam Al-Qutb Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habashi Kuitang. Sesampainya beliau di Kuitang, kata Habib Ali, kenapa antum jauh-jauh? Di Jombang ada Imam Al-Qutb Al-Habib Husain bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad. Nahdlatul Ulama dengan para habaib bagaikan daging dengan kulit, tidak akan bisa pisah untuk selama-lamanya. Dan juga Mursyid Tariqah As-Samaniyah Syekh Abu Ghazali, mudah-mudahan semuanya beliau dipanjangkan umur, fi khair wal afiyah. Semua yang hadir di majelis ini, atalallahu umrakum wa wasa'a rizqakum wa amatana wa iyyakum ala husnil khatimah. Amin amin. Bismillah. Mari ya kita sejenak khusyuk ya. Ini tidak ceramah, cuman kita menghadirkan diri kepada hadratur Rasul Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa sahbihi wa baraka wasallam.
Alhamdulillah, tidak saya, tidak anda, kita semua ditakdirkan oleh Hadratullah untuk mengenang Nabi. Tidak saya lupakan, mohon maaf para pejabat dari Polda, Polri, kepolisian semuanya yang hadir di sini, yang ikut berpartisipasi di acara ini, mudah-mudahan pangkatnya diangkat oleh Allah, peduli kepada umat Islam, lebih dekat kepada para alim ulama, para kiai, para habaib. Ini salah satu pejabat-pejabat yang luar biasa. Ini nanti saya bawakan riwayat pejabat yang mengadakan acara Maulid Nabi Muhammad secara besar-besaran, saudara-saudara. Mudah-mudahan dipanjangkan umur semuanya ya yang hadir. Atalallahu umrakum wa wasa'a rizqukum wa amatana wa iyyakum ala husnil khatimah. Tidak saya, tidak anda, kita semua butuh dengan Nabi, butuh dengan Rasulullah, butuh diadakan acara maulid. Mohon maaf nanti dibagi jajannya nanti aja ya ibu-ibu, biar majelisnya khusyuk. Nanti kalau dibagi akhirnya nggak khusyuk, lihat ke jajan semua nanti ya, biar khusyuk, majelis selesai baru nanti dibagi, biar khusyuk. Mohon maaf, biar majelisnya khusyuk, jangan membagi apapun. Nanti setelah selesai silakan mau bagi apa saja, biar kita betul-betul hadir hati kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Syekhana al-Imam al-Muhaddits al-Kutub al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil-Fiqih, beliau pernah ditanya, apa balasan bagi seseorang yang membaca Maulidu Rasulillah? Apa balasannya? Fa'ajaba radhiyallahu anhu, dijawab oleh beliau, jazauhu husnul khitam, balasannya adalah wafat dalam keadaan husnul khatimah. Diriwayatkan Abu Lahab setiap hari Senin di dalam api neraka jahanam bisa meminum air dari telunjuknya. Idza kana hadza kafiran jaa dhammuhu bitabbat yada fil jahimi mukhallada ata'annahu fi yaumil itsnain daima yukhaffafu anhu lisururi bi ahmada fama dhannu bil abad alladhi kana umruhu bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Kalau Abu Lahab yang dinas di dalam Al-Quran, tabbat yada abi lahabin wa tab, setiap hari Senin di dalam api neraka jahanam bisa meminum air dari jari telunjuknya. Disebutkan oleh ulama tafsir, seandainya satu tetes api neraka jahanam diturunkan ke alam dunia, lahalakal insan wa jami' ma wujida fil alam, akan hancur lebur seluruh alam ini karena kedahsyatan satu tetes api neraka jahanam. Tidak bisa memadamkan air yang keluar dari jari telunjuk Abu Lahab setiap hari Senin. Abu Lahab punya amalan satu. Ketika bayi suci Sayyidul Wujud wa akrami kulli mawjud wal liwa'il ma'qud wa syafa'atil uzma yaum asyuhud, Maulana Muhammad dilahirkan di alam dunia, hatinya senang gembira membebaskan budak yang bernama Thuwaibah. Tidak tahu bahwa ini seorang nabi, seorang rasul, cuman modal satu, hatinya senang gembira. Saudara-saudara, bagaimana dengan keadaan seorang mukmin, mukminah, muslim, muslimah yang kehidupannya tiap hari membaca Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka yang tepat adalah jazauhu husnul khitam, balasannya adalah wafat dalam keadaan husnul
khatimah. Alhamdulillah di sini gabung antara habaibnya, ulamanya, pejabatnya. Jakarta saya kemarin sama Bapak Anies Baswedan, juga beliau menghadiri acara Maulidur Rasul. Insyaallah mudah-mudahan di Bali akan lebih semarak lagi acara Maulid Nabi, dibacakan sholawat kepada Nabi. Karena saudara, minta tolong sound controlnya, volumenya ditambah ya. Karena Imam Ibrahim Ad-Dazi, pengarang sholawat nariyah, beliau pertama kali mengarang sholawat saat itu, saat pertama-tama kali dikarang sholawat nariyah. Jadi terjadi ada satu wabah yang lebih dahsyat daripada corona. Akhirnya tokoh-tokoh ulama saat itu bersepakat untuk membaca sholawat nariyah, dikhatamkan 4.444 kali. Disebut sholawat nariyah itu ijabahnya, nariyah seperti api, cepatnya seperti api. Begitu dikhatamkan sholawat nariyah 4.444 kali, Nabi Muhammad hadir. Apa yang terjadi saudara? Diangkat wabah tersebut. Barakah hadratur Rasul Maulana Muhammad Rasulullah. Ini nabi lain daripada yang lain. Kalau nabi lain disebut kalim, kalau nabi lain disebut khalil, fa Maulana Muhammadur Rasulullah huwa habibullah, huwa habibullah wa haqqun 'ala Allah alla yu'adziba habibah. Maka wajib umat Nabi Muhammad yang mengaku cinta kepada beliau, meskipun pasangan suami istri mengadakan acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa yang peduli dengan Nabi, cinta dengan Nabi, hormat dengan Nabi, namanya dikenang oleh sejarah. Saudara-saudara, pertama kali yang mengadakan acara Maulid Nabi Muhammad secara besar-besaran adalah Sultanul Malikul Muzaffar, disebut Kuburi, di daerah Irbil di Irak sana. Ini seorang pejabat adil, seorang pejabat soleh. Maaf, kalau untuk pakaian beliau sendiri masih mahal tukang becak, saudara-saudara. Tapi untuk acara Maulid Nabi Muhammad, beliau keluarkan uang, kalau zaman sekarang sampai miliaran. Dari mana-mana datang, yang hadir tidak terhitung. Hormat kepada Maulid Nabi Muhammad. Apa yang terjadi saudara? Tidak diadakan acara Maulid Nabi Muhammad, entah di Indonesia, entah di Afrika, entah di Asia, kecuali Sultanul Malikul Muzaffar yang mendapatkan ajar, yang mendapatkan thawab, yang mendapatkan pahala, karena beliau yang pertama kali mengadakan acara Maulid Nabi Muhammad secara besar-besaran. Saudara-saudara, dikenang namanya oleh sejarah Islam, Sultanul Malikul Muzaffar Kuburi. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Apapun apabila sambung kepada Nabi, pasti ada khususiyah, saudara-saudara. Bahkan masjid yang ada di dunia ini ba'da wafati Rasulullah itu Syekh Mutawalli Sya'rawi. Syekh Mutawalli Sya'rawi itu alim besar, ulama besar, wali besar. Karena kalau orang alim belum tentu wali. Ini alim, wali. Sudah alim, wali. Ketika terjadi bahsul masail di Mesir, pertanyaan ini dijawab. Jadi kalau sudah bahsul masail, berarti yang kumpul para ulama. Pertanyaan ini dijawab, pertanyaan ini dijawab, pertanyaan ini dijawab. Syekh Mutawalli Sya'rawi bertanya kepada pimpinan bahsul masail tadi, kemana air mandi bekas jenazah suci Rasulullah setelah beliau wafat?
Orang alim tadi tidak bisa menjawab. Beliau wudu, masuk ke hujrah, ke kamarnya, yusolli ala Nabi Muhammad, tertidur, mimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditanya, ya Rasul, kemana bekas air mandi jenazah Paduka setelah Paduka wafat? Selain yang di pelopak mata ya, kalau yang di pelopak mata kata Syekhana Imam Al-Muhaddits Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Fiqi, yang di pelopak mata ini diminum oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sampai beliau katakan, fawarithu ilmal awwalin, kata Sayyidina Ali, fawarithu ilmal awwalin wal akhirin, keberkahan meminum bekas air pelopak mata jenazah suci Rasulullah. Nah, tapi yang lainnya ini kan masih banyak ini. Masih banyak. Kata Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan matahari ya menyerap awan. Jadi air hujan tadi diserap sampai ke atas. Setelah sampai ke atas, diteteskan di alam dunia. Ingat-ingat, tidak ada satu masjid yang ada di alam dunia ba'da wafati Rasulullah kecuali tetesan air bekas mandi jenazah suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bekasnya air mandi jenazah suci Rasulullah dihormati oleh Allah, dijadikan masjid, saudara-saudara. Seperti apa keistimewaan Hadratul Rasul Maulana Muhammad tidak akan mungkin diungkap dengan kata-kata, saudara-saudara. Tidak mungkin diungkap dengan kata-kata. Khususiyatu Maulana Muhammad, ilmunya di atas rata-rata, ilmunya di atas Al-Khidir, ketampanannya lebih daripada Sayyiduna Dawud. Sallu ala Nabi Muhammad, bahkan di atas Sayyiduna Yusuf. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Makanya jangankan syafaat Nabi, saudara-saudara, ludahnya Nabi Muhammad kita minta, ludah Nabi kita minta, saudara-saudara. Ludah Nabi Muhammad lebih berharga daripada ma'ul kautsar, lebih berharga daripada ma'u zamzam, lebih berharga daripada ni'mal jannah, lianna jasadan Nabi Muhammad asraful alamin, asraful makhlukat. Tolong jangan goncang pikiran anda kepada beliau Maulana Muhammad Rasulullah. Tidak akan anda temukan satu pemimpin melebihi Muhammad bin Abdullah, la fid dunya wala fil akhirah wala fil jannah. Tidak ada melebihi Muhammad Rasulullah. La budda an nusaddiqa Rasulullah. Bahkan ketika beliau akan pulang ke rahmatullah, ketika Sayyidina Israel datang kepada Nabi Muhammad, Sayyidina Israel mengatakan, Inna Allaha ya'muruni an uti'a kulla amrik, fa in amartani bi qabti ruhik ghababtu wa illa taraktu wa arji'u. Wahai Nabi Muhammad, aku diperintahkan oleh Allah untuk mencabut nyawamu. Apabila engkau mengizinkan, aku akan cabut. Apabila engkau tidak mengizinkan, aku akan kembali kepada hadratullah. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Ketika itu Sayyidina Jibril menyampaikan pesan daripada hadratullah, innallaha yukri'uka salam fa innahu mushtaqun ila liqa'ik ya Muhammad. Allah kirim salam, Allah rindu ingin jumpa denganmu. Apa kata Nabi? Man li ummati min ba'di ya Jibril, man li ummati min ba'di ya Jibril. Bagaimana dengan keadaan umatku setelah wafatku wahai Jibril? Kembali Sayyidina Jibril mendapatkan pesan daripada Hadratullah Jalla Jalaluhu wahda, Bashir Habibi Muhammadan anni la aghduluhu fi ummati abada. Berikan kabar kepada kekasihku Nabi Muhammad bahwa aku Allah tidak akan menyanyiakan umat Nabi Muhammad
sampai kapanpun. Bahkan surga diharamkan oleh Allah kepada seluruh umat manusia sebelum Nabi Muhammad masuk beserta umat-umatnya. Allahumma salli ala Muhammad. Baru Nabi menjawab, Allahumma ar-rafiqal a'la. Yang diingini oleh Nabi adalah kembali kepada hadratullah. Ketika Sayyiduna Israel mulai mencabut roh suci Nabi, yang tidak Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan satu ruh lebih mulia daripada roh suci Rasulullah. Ketika di perkumpulan seluruh para arwah, arwah para nabi, arwah para rasul, arwah para awliya, arwah mukminin, arwah mukminat, ketika perkumpulan seluruh para arwah, ketika ditanya oleh hadratullah, alastu bi rabbikum, qalu bala syahidna. Siapa yang pertama kali mengakui bahwa Allah adalah Tuhan alam semesta? Roh suci Nabi Muhammad, roh suci Rasulullah yang menjawab, saudara-saudara. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Ketika Sayyiduna Israel mulai mencabut roh suci Nabi, bagi anda yang sering menyakiti hati suci Rasulullah, membuat bukaul Mustafa dengan sholat subuh berbarengan dengan matahari sudah terbit dan yang lain-lain, tolong anda kenang doa Nabi Muhammad ketika beliau mengalami sakaratul maut. Ini doa sering dilupakan oleh umat Nabi Muhammad. Kalau anda ingin bermaksiat kepada hadratullah, ingin menentang Nabi, tolong ingat doa Nabi Muhammad ketika beliau mengalami sakaratul maut. Allahumma ushdud mauti wa khaffif ala ummati. Duhai Tuhan, pedihkan, sakitkan rasa sakit sakaratul mautku, ringankan kepada umatku. Ada doa Rasulullah, ada doa Muhammad ibn Abdullah, pedihkan, sakitkan rasa sakit sakaratul mautku, ringankan kepada umatku. Adakah manusia yang lebih cinta kepada kita melebihi Maulana Muhammad? Tidak ada, tidak ada, tidak ada. Ingat doa beliau, Allahumma ushdud mauti wa khaffif ala ummati. Pedihkan, sakitkan rasa sakit sakaratul mautku, ringankan kepada umatku. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Sayyidat Fatimah Zahra al-Batul, putri tercinta Rasulullah, yang sekujur badan beliau darah suci Nabi Muhammad, rambutnya rambut Nabi Muhammad, uratnya urat Nabi Muhammad, matanya mata Nabi Muhammad. Sampai kata Sayyidat Aisyah As-Siddiqah, idza akbalat 'alaiha al-Fatimah, apabila aku melihat Sayyidatuna Fatimah, jalannya seperti jalan Nabi Muhammad, rambutnya seperti rambut Nabi Muhammad, matanya seperti mata Nabi Muhammad. Ketika melihat hadratul Rasul dalam keadaan sakaratul maut, wa karba ya abata, wa karba ya abata, alangkah sedihnya engkau hai ayahku. Apa kata Nabi? La karba ba'dal yaum, tidak ada kesedihan setelah ini wahai putriku Fatimah. Bahkan saudara tahu, Sayyidat Fatimah Zahra al-Batul ketika dibisiki bisikan yang pertama, beliau menangis. Bisikan yang kedua yang diutarakan oleh Nabi, beliau tersenyum. Ba'da wafati Rasulullah, ini diriwayatkan oleh Sayyidat Aisyah, katanya, wahai Fatimah, kenapa bisikan yang pertama engkau menangis, bisikan yang kedua engkau tersenyum? Kata Sayyidatuna Fatimah Zahra, bisikan yang pertama, aku diberitahu oleh Nabi Muhammad bahwa beliau akan pulang ke rahmatullah. Aku sedih karena aku harus berpisah dengan nabiku, aku harus berpisah dengan pujaan batinku.
aku harus berpisah dengan kekasihku Maulana Muhammad. Tidak ada kenikmatan hidup di dunia kalau tidak memandang wajah Nabi. Bisikan yang kedua, aku diberitahu oleh Nabi Muhammad bahwa aku orang yang pertama dari keluarga beliau yang akan menyusul pulang ke rahmatullah. Aku senang karena aku harus kumpul lagi dengan nabiku. Aku kumpul dengan pujaan batinku. Aku kumpul dengan Maulana Muhammad Rasulullah. Kenikmatan di alamul barzah yang diingini oleh Sayyidat Fatimah Zahra adalah kumpul dengan Maulana Muhammad. Kalau ada satu wanita yang berwasiat apabila nanti tidak ada lantunan ayat Quran dari kamarku, tidak ada lagi, bukalah kamarku, aku sudah wafat, adalah Sayyidat Fatimah Zahrul Batul. Wafat dalam keadaan mengutarakan Al-Quranul Karim. Tahu tidak main-main 6.666 ayat yang diturunkan oleh Allah melalui Sayyidina Jibril kepada ayahnya Maulana Muhammad. Tidak main-main, saudara. 6 bulan lebih setelah wafatnya Nabi, Sayyidat Fatimah Zahrul Batul, beliau pulang ke rahmatullah. Saudara, ini kalau diceritakan semuanya terlalu panjang, saya singkat saja, saudara. Yang penting ada pemahaman bagaimana tanggung jawab kita kepada Nabi. Setelah ketika wafatnya Nabi Muhammad SAW, kejadian demi kejadian, keanehan demi keanehan. Ada sahabat Nabi Muhammad yang minta dibutakan matanya, ada yang minta diwafatkan, tidak mampu hidup di dunia kalau tidak memandang wajah Nabi Muhammad, tidak bercengkrama dengan Nabi Muhammad, tidak melihat muka suci Nabi Muhammad. Bahkan Sayyiduna Umar mengatakan, man gala Muhammad mat darabtu unukahu bisayfi hada. Siapa orang yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad telah wafat, aku akan penggal kepalanya, katanya. Begitu kagetnya mendengar wafatu Rasulullah. Para sahabat ahlu baitin Nabi Muhammad yang hidup di zaman beliau tidak ditemukan lagi di zaman Sayyidat Fatimah Zahra, Al-Imamul Hasan wal Imamul Husain, dan 124.000 sahabat Nabi Muhammad. Zaman seperti itu tidak ada lagi, saudara. Tidak ada lagi, tidak ada lagi, tidak ada lagi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul quruni qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik zaman, kata Nabi. Itu Al-Imamul Hasan di samping beliau ahlu bait juga ashabun Nabi Muhammad. Al-Imamul Husain di samping ahlu bait juga ashabun Nabi Muhammad. Zaman seperti itu tidak ditemukan lagi, saudara. Di zaman Sayyiduna Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali, 124.000 sahabat Nabi tidak ditemukan lagi. Zaman-zaman seperti itu, kita saja, saudara, mau mimpi Nabi Muhammad itu sulitnya luar biasa. Masih kena maksiat ini, dosa lihat wanita, dosa urusan dengan uang bank, dosa meninggalkan sholat, dosa ini, dosa terhijab, saudara-saudara. Kalau sahabat Nabi Muhammad, ahlu baitin Nabi Muhammad yang hidup di zaman beliau, baru bangun tidur yang dilihat wajhu Rasulullah, baru bangun tidur yang dipandang muka suci Muhammad bin Abdullah. Tidak bisa dibandingkan dengan kita, jauh di langit, saudara-saudara. Saudara, ketika Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man arada an yanzura ila mayyitin yamshi ala wajhil ard falyanzur ila Abi Bakar As-Siddiq. Siapa orang yang ingin melihat satu jenazah berjalan di atas bumi, maka lihatlah kepada Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Tidak ada rasa hubbu dunya, wa kana jaa ila Rasul bi jami'i malih. Beliau ketika memandikan jenazah suci Rasulullah, beliau mengatakan,
Hyaita hayyan wa tibta mayyita. Engkau wahai Nabi Muhammad ketika hidup bau Nabi Muhammad seperti minyak misik, ketika Nabi Muhammad wafat bau Nabi Muhammad seperti minyak misik. Ini kejadian-kejadian ketika wafatnya Nabi. Mereka mengingatkan di zaman Nabi. Saudara tahu kalau Nabi Muhammad mengeluarkan hadis, kalau Nabi Muhammad mengeluarkan hadis, tafakuri omongan saya ini, nazzala malaikatus sama wa malaikatul jannah, turun ke bumi untuk mendengarkan ahadithun Nabi Muhammad, untuk mendengarkan sautin Nabi Muhammad. Suara suci Maulana Muhammad Rasulullah diperdengarkan oleh Allah kepada para arwah yang sudah ratusan tahun wafat. Ketika mereka mendengar suara suci Nabi, tidak ada suara yang lebih indah, yang lebih merdu daripada sautin Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Madinatul Munawwarah, Madinatul Munawwarah. Sampai kata Imam Al-Haddad, Habib Abdullah bin Al-Haddad itu satu wali kutub yang teramah menjabat maqamul qutbiyah sampai 60 tahun. Nah itu Syekh Seman, yang beliau itu setelah ada sanad juga kepada Imam Al-Haddad dari putra beliau Al-Habib Hasan. Syekh Seman ini salah satu yang menjaga, Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Sammani, yang menjaga mangomnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu luar biasa. Itu ada sanad kepada Imam Al-Haddad. Nah, kata Imam Al-Haddad, Al-Haram indana thalatha. Kota suci ada 3. Makkah fiha Ka'bah al-Mu'azzamah, Madinatul Munawwarah fihi jasadu Rasulullah, dan di Hadramaut di Tarim yang disabdakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Hadramaut tumbitul awliya kama tumbitul ardal biqal. Kota Hadramaut akan menumbuhkan wali yang begitu banyak sebagaimana bumi yang subur menumbuhkan sayur mayur. Kalau Anda ingin tahu cikal bakal aulia ittis'ah atau disebut wali songoh yang ke-9-nya kata Habib Abdul Qadir bil Fiqih daripada dzurriyyatur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cikal bakal mereka dari Hadramaut, Madinah. Saudara, Anda ingin tahu di mana triliunan malaikatul kiram yang tidak bisa dihitung jumlahnya? Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Anda pengen tahu di mana triliunan malaikatul kiram yang tiap hari mondar-mandir dari langit ke bumi? Adalah di kota suci Madinatul Munawwarah, fihi jasadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, ada jasad suci Nabi Muhammad yang tidak terhitung orang-orang yang tenggelam fana kepada Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, saudara, kalau Anda tahu perjuangan Nabi seperti itu, sampai beliau korbankan diri beliau demi kita ketika sakarat, demi kita, apa tanggung jawab kita buat Rasulullah? Allahumma salli ala Muhammad. Apa tanggung jawab kita dengan Nabi Muhammad? Anda ingin, saya ingin hadir maulid Nabi Muhammad, diterima maulid saya oleh Rasulullah. Anda hadir maulid sana, maulid sini. Itu kalau di Jakarta maulid sehari bisa 5 kali, 6 kali. Di Jakarta luar biasa. Tapi saya selalu berpesan kepada mereka, tolong jangan Anda sakiti Nabi Muhammad. Anda hadir maulid Nabi Muhammad, tapi subuh Anda hilang, setetes barokah Nabi Muhammad tidak akan turun kepada kita. Ingat-ingat, setetes barokah Nabi Muhammad tidak akan turun kepada kita. Bukti bahwa maulid Anda diterima oleh Rasulullah, Anda dicintai betul-betul oleh Nabi Muhammad, jaga subuh, bukan berbarengan dengan matahari terbit baru bangun. Ini membuat bukaul Mustafa, membuat Nabi Muhammad menangis di alamul barzah. Saya terkenang satu hadis yang saya terima
dari Sayyid Al-Habib Abdurrahman ibn Imam Al-Muhaddith Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bil Fiqih qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man taraka salata subhi marratan ja'alahu Allah taala mal'unan madal abad. Bapak Ibu, siapa yang berani meninggalkan salat subuh sekali dengan sengaja, Allah subhanahu wa ta'ala yang akan melaknat dia seumur hidup. Alam ta'lam as-subhu subhu Muhammad wal dhuhru dhuhru Muhammad wal asru asru Muhammad wal maghribu maghribu Muhammad wal isya'u isya'u Muhammad. Dengan berani meninggalkan as-salah 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 wa qad amara ar-rasul. Dahulu Nabi Muhammad menghidupkan malam-malam beliau dengan tahajud kepada Allah, rukuk kepada Allah. Kata Imam Abdullah bin Abbas, kenapa Nabi Muhammad apabila melakukan tahajud sampai kaki beliau bengkak? Setiap satu rakaat yang dilakukan oleh Nabi, beliau membaca 7 juz ayat Al-Quran. Saudara-saudara, itu Sayyiduna Aliun Zainal Abidin, cucu Rasulullah. Beliau, saudara-saudara, setiap malam sholat 1000 rakaat. 1000 rakaat yang dilakukan oleh Sayyiduna Aliun Zainal Abidin, cucu Rasulullah, yang ketika nanti di yaumil qiyamah, ketika dikumpulkan manusia pertama sampai manusia terakhir, akan ada suara yang mengumandangkan liyagum Sayyidul Abidin, liyagum Sayyidul Abidin, supaya bangkit pimpinan ahlul ibadah. Fagama sibtu Rasulillah Aliun Zainal Abidin. Saudara tahu siapa yang bangkit saat itu? Adalah Sayyiduna Aliun Zainal Abidin. Setiap malam beliau sholat 1000 rakaat, sangat cocok dengan detik dan jam. Lianna Allah khaliqul waqt wa Aliun Zainal Abidin Habibullah. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan waktu, dan Sayyiduna Aliun Zainal Abidin adalah kekasih Allah. Imam Ali Zainal Abidin adalah Habibullah. Bahkan ketika beliau wafat, ada tanda kehitam-hitaman di bawah mata beliau, likathrati bukaihi billail, karena banyaknya beliau menangis kepada Hadratullah. Bahkan ketika Sayyiduna Ali Zainal Abidin wafat, bertebaran pengemis-pengemis di kota suci Madinatul Munawwarah, karena di zaman Sayyiduna Ali seluruh pengemis di kota suci Madinatul Munawwarah ditanggung oleh Sayyiduna Ali Zainal Abidin. Bukan ingin dibilang baik, bukan ingin bilang dermawan, tidak hati wali, tidak ada gitu, tidak ada sama sekali. Mengamalkan ayat Al-Quran, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Betul-betul ikhlas lillah wa fillah. Syekh Syekh Abdul Qadir Jailani setiap malam 1000 rakaat. Itu Syekh Syekh Abdul Qadir Jailani, dari ayahnya keturunan Imamul Hasan, dari ibunya keturunan Imamul Husain. Setiap malam 1000 rakaat. Jangan heran Anda yang hadir di majelis Syekh Syekh Abdul Qadir Jailani, 72.000 orang yang mendengar, yang paling ujung menyimak suara Syekh Abdul Qadir Jailani sama seperti yang duduk di depan. Tahu Anda mujahadah beliau 1000 rakaat setiap malam. Mari sebagai penutup saya ajak semuanya untuk taubat bersama kita. Mahalul qiyam sebentar, kita menjerit kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Kita akui kita ini banyak dosa, ditutup oleh Allah, tapi kita dosa 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu tetap ada. Perlu kita minta ampun kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Minta ampun, munajat kepada Allah, menjerit kepada Hadratullah Jalla Jalaluhu wahdah. Bahkan di dalam hadits qudsi Nabi Muhammad bertanya kepada Allah, ya Allah, aina ajiduk
di mana saya dapatkan rahmat-rahmatmu? Kata Allah, tajidni ya Muhammad indal bakain, kau akan mendapati rahmat-rahmatku kalau ada sekumpulan manusia sedang menangis, ingat kepada Allah. Kita menjerit, berteriak kepada Allah, minta ampun kepada Allah, taubat, 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 taubat kepada hadratullah jalla jalaluhu wahda, di saat-saat mahlul qiyam dihadiri oleh ruh suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.